Mbak, sampean nggak lihat tak mbak itu mbak? Kenapa begitu Valen noleh, ternyata Valen ini juga ngelihat ada sosok pocong yang wajahnya ini hancur. Dari mulutnya itu keluar taring dan lidahnya itu panjang menjulur ke bawah. Dan sosok makhluk ini bergerak-gerak dengan sendirinya. Kalau seandainya kamu ngambil uang itu, Nduk, bisa-bisa kamu nanti yang jadi tumbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembaran Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang penglaris yang ada di minimarket. Cerita ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Valen yang asalnya dari Malang, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita kali ini dikirim oleh sobat kembara yang namanya Valen. Valen ini asalnya dari Malang, Jawa Timur. Valen ini cerita bahwa dari kecil dia itu bisa ngelihat sosok-sosok makhluk halus. Dia sendiri waktu itu nggak tahu sejak kapan dia bisa melihat sosok makhluk halus. Dan pada saat Valen ini duduk di bangku SMP, dia sempat berpikir, apakah mungkin dia bisa melihat sosok-sosok makhluk halus itu karena dia punya keturunan yang seperti itu, atau memang dia sudah ditakdirkan bisa melihat seperti itu, dia sendiri nggak tahu. Tapi yang jelas, setiap kali Valen ini ngelihat sosok makhluk halus, dia selalu ngelihat sosok makhluk halus ini jelas, nggak samar-samar dan nggak juga secara sekelebatan, jadi benar-benar jelas. Dan kejadian itu berlangsung sampai terus-menerus dan sampai pada akhirnya Valen ini beranjak dewasa. Nah, singkat cerita, pas waktu dia lulus SMA, mulailah Valen ini cari kerja. Dan pada waktu itu ada lowongan, jadi waktu itu dia mendatangi rumah seorang pengusaha, namanya Pak Bowo. Tapi Pak Bowo ini sebenarnya relatif muda. Tapi karena waktu itu Valen menghormati, jadi dia tetap manggil Pak. Padahal Pak Bowo sebenarnya pengen dipanggil dengan panggilan Mas. Karena Valen tahu ada beberapa karyawan yang di sana yang memanggil Pak Bowo ini dengan panggilan Mas Bowo. Tapi Valen tetap manggil dengan panggilan Pak Bowo waktu itu. Jadi pas Valen ini interview bersama Pak Bowo itu, Pak Bowo ini punya minimarket. Beliau itu punya 2 minimarket. Yang pertama, minimarket ini letaknya ada persis di samping rumahnya. Jadi bangunannya ini gabung dengan rumahnya. Di lantai atas itu untuk makan. Sedangkan di samping ini juga untuk makan. Dan minimarket yang satunya lagi, ini lokasinya ada di rest area. Jadi di Malang itu ada lokasi Malang Selatan. Nah, rest area ini dekat dengan area pantai-pantai selatan di sana. Nah, pada saat interview, nggak seberapa lama, akhirnya Valen dikabari bisa kerja di tempat tersebut. Mulailah ketika hari pertama kerja, Valen ditempatkan di minimarket yang ada di rest area.
Hari itu dia berangkat masuk jam 10 pagi dan pulang jam 7 malam. Nah, pertama kali dia sampai di sana, jadi area minimarket ini lokasinya ada di rest area, dan di samping-samping itu masih banyak stand-stand makanan. Sedangkan di belakang ini hutan jati semua. Nah, pertama kali datang ke sana ada satu karyawan yang namanya Amin. Jadi minimarket ini dijaga 4 orang. Shift pertama dijaga 2 orang, kemudian dilanjutkan shift kedua dijaga 2 orang. Karena Valen ini masih kerja pertama kali, anak baru, jadi dia dipekerjakan untuk masuk shift pagi dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Dan waktu itu partnernya ini adalah si Amin. Setelah kenalan mulailah mereka bekerja. Nah, minimarket ini sama seperti minimarket yang ada di rumah Pak Bowo. Jadi di lantai bawah itu minimarket, di samping minimarket itu ada tempat untuk makan, dan di atas itu ada tempat lagi untuk makan. Nah, sekitar menjelang maghrib, tiba-tiba Valen ini pengen buang air kecil. Dia menuju ke belakang, dan belum sampai ke belakang, di bawah tangga itu dia ngeliat pocong. Nah, dari situlah dia kaget. Langsunglah dia lari menuju ke Amin. Amin sendiri juga heran. Karena waktu itu Valen ini wajahnya ketakutan loh. Kenapa, Mbak? Mas, aku ngelihat pocong di belakang. Ah, serius, Mbak? Iya. Nah, Amin ini baru 2 bulan juga kerja di sana. Jadi waktu itu Valen juga tanya, sampean selama kerja di sini apa nggak pernah ngelihat hal-hal yang seperti itu? Barulah Amin cerita. Sebenarnya Amin ini juga sering mengalami keganjilan-keganjilan, tapi nggak pernah dia melihat wujud yang nyata. Jadi Amin ini lebih sering mendengar suara-suara, kadang suara bisikan, kadang orang teriak di lantai atas. Tapi ketika dipastikan oleh Amin, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, baru kali itulah Amin mendengar langsung penjelasan dari Valen, bahwa Valen ini melihat sosok pocong. Setelah itu Valen minta diantarkan ke belakang. Nah, setelah itu sampai jam 7 malam Valen pun pulang. Beberapa hari setelah itu dia masih kerja di sana seperti biasa dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Dan hari itu kebetulan dia jaga dengan partner kerja lainnya yang namanya Rizky. Nah, pas waktu menjelang maghrib, tiba-tiba Valen ini dengar ada orang yang naik tangga. Jadi suaranya itu jelas sekali. Begitu Valen noleh ke arah temannya itu yang namanya Rizky. Rizky ini juga noleh. Jadi Rizky bisa memastikan bahwa dia juga mendengar suara langkah kaki ini. Tapi dari situ Rizky menjelaskan, udah Mbak, biasa Mbak. Gak usah terlalu dipikirin. Ternyata gak seberapa lama, mereka berdua ini dengar di atas itu kayak ada yang jalan. Dek, 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 dek. Tapi mereka yakin bahwa belum ada pembeli waktu itu. Jadi mereka juga heran. Tapi karena Rizky ini sudah memastikan ke Valen, sudah Mbak, sudah biasa yang kayak gitu di sini. Akhirnya Valen pun mencoba untuk membiasakan diri. Jadi singkat cerita 2 minggu Valen kerja di sana, baru ada kejadian lagi. Seperti biasa waktu itu dia masuk di shift pagi, jam 10 pagi dia datang, mulai beres-beres, dan kemudian menjelang maghrib, di sekitar jam setengah 6 maghrib itu, ada 2 mobil, jadi rombongan datang karena rest area ini dekat dengan lokasi pantai wisata yang ada di Malang. Rombongan ini datang dan langsung menuju ke warung mereka, ke minimarket itu, dan 8 orang ini pesan makanan. Nah, seperti biasa ya Valen dengan kesibukannya sendiri, dia menyiapkan makanan-makanan dan mengantarkan ke pembeli itu. Nah, di samping minimarket ini ada penjual mie ayam yang kita sebut namanya Mbak Yanti. Mbak Yanti ini punya 2 orang anak. Anak yang pertama kelas 3 SMP namanya Fajar, dan anak yang kedua masih bayi. Nah, biasanya Fajar ini sering main-main ke stand-stand yang ada di sana. Termasuk Fajar ini juga sering nongkrong di minimarket itu. Jadi Valen pun juga kenal dengan si Fajar ini. Ketika senggang, nggak ada pembeli, mereka selalu ngobrol dengan Fajar ini. Nah, waktu itu pas ada pembeli ini pesan makanan, seperti biasa Valen menyerahkan makanan itu dan Valen kembali ke tempatnya. Tapi si Fajar ini masih duduk di bangku kosong.
ada bangku panjang kosong, Fajar ini mainan di sana. Jadi dari sore Fajar sudah duduk-duduk di situ. Dan ketika ada pembeli yang beli makanan, Fajar masih ada di situ. Nah, pas waktu Valen ini kembali ke tempatnya, dari dalam Valen itu bisa melihat Fajar. Tapi waktu itu Fajar ini noleh ke arah pembeli yang lagi makan. Dan pandangan Fajar itu kayak benar-benar ketakutan. Nah, secara otomatis Valen pun langsung menghampiri Fajar, ditanya, "Kenapa kamu, Le? Kenapa, Jar?" Mbak, sampean nggak lihat mbak itu, Mbak? Kenapa, Le? Begitu Valen noleh, ternyata Valen ini juga ngelihat ada sosok pocong yang wajahnya ini hancur. Dan sosok ini terlihat jelas. Jadi pocong ini air liurnya netes ke arah makanan yang waktu itu pembeli ini makan dengan lahap. Dari situlah Fajar dan juga Valen ini ketakutan. Selama beberapa detik mereka seperti itu, datanglah Rizky temannya. Mungkin waktu itu Rizky ini sudah ngelihat gelagat aneh dari Valen dan Fajar. Rizky lihat dari dalam, Rizky pun datang. "Kenapa sih Mbak kok kayak gitu?" "Itu loh ada pocong, wajahnya serem." Nah begitu Rizky noleh ke arah titik yang dimaksud, Rizky ini nggak lihat apa-apa. Tapi waktu itu Fajar ini masih melihat sosok pocong tersebut, sedangkan Valen juga ngelihat sosok pocong ini. Jadi bisa dipastikan bahwa sosok pocong ini nggak bisa dilihat oleh orang-orang yang lain. Nah setelah kejadian itu, Valen kembali lagi ke tempatnya dan Fajar kembali ke ibunya. Akhirnya diceritakan lagi lah oleh Valen, dia cerita ke Rizky. Dari cerita-cerita itu, Rizky dan teman yang lain termasuk Amin ini jadi tahu tentang Valen. Bahwa Valen ini sering melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, beberapa hari setelah itu, Valen kerja seperti biasa. Dia masuk seperti biasa. Dan sore itu, dia lagi membersihkan lokasi yang ada di sana. Dia ambil sapu dan ambil cikrak, dibersihkanlah. Setelah itu, cikrak dan sapu ini ditaruh. Dia menuju ke satu titik untuk nyalain lampu. Karena waktu itu sudah gelap, dinyalainlah lampu-lampu ini. Dan begitu Valen ini balik, dia ngelihat sapunya ini sudah nggak ada. Yang ada di situ cuma cikrak. Nah, secara otomatis, secara logika, Valen langsung tanya ke Rizky, "Ki, sapunya di mana? Kamu taruh mana?" Nah, Rizky waktu itu juga bingung. Karena posisi Rizky dari tadi ada di tempat kasir dan dia lagi mainan HP. Jadi Rizky bingung, "Sapu apa, Mbak?" "Sapu ini tadi loh, baru tak taruh sini." "Nggak tahu, Mbak." Terus Rizky ini mendekat ngomong ke Valen, "Mbak, yang kayak gini-gini ini sudah biasa. Kadang-kadang itu mereka itu suka menyembunyikan barang. Wes nantilah ketemu sendiri. Sudah kamu biarin." Nah waktu itu Valen tetap gak percaya. Nggak mungkin wong sapu sama cikrak ini ditaruh di tempat yang semula. Tiba-tiba setelah ditinggal sebentar sapu ini sudah nggak ada. Jadi Valen ini ngerasa nggak masuk akal. Ternyata malam itu ketika ada pelanggan yang naik ke atas, Valen bawa makanan menuju ke atas. Begitu sampai di lantai atas, dia kaget. Sapu yang tadi dicari ternyata ada di atas. Inilah yang membuat Valen heran. Dan mau nggak mau dia semakin percaya bahwa memang benar. Makhluk yang ada di sini ini sering jahil. Sering menyembunyikan barang. Jadi setelah kejadian itu, barang-barang mereka ini ternyata benar. Sering disembunyikan ke suatu tempat. Kadang-kadang juga ada barang yang sudah ditempatkan secara rapi, tiba-tiba berantakan. Dan mereka sudah terbiasa dengan itu. Nah, sekitar 1 bulan lebih Valen kerja di sana. Hari itu dia kebetulan jaga shift bersama Amin. Seperti biasa, waktu itu dia melakukan aktivitas seperti biasanya. Sampai sore hari menjelang maghrib, aktivitas yang mereka lakukan ini menyalakan lampu. Dari mulai lampu depan, lampu toilet, lampu tengah, sampai lampu belakang dan lampu atas. Nah, giliran Amin yang menuju ke belakang untuk nyalain lampu belakang dan juga lampu atas. Nah, pas waktu Amin ini keluar untuk nyalain lampu, datanglah pembeli. Jadi Valen pun melayani pembeli. Dan gak berapa lama, Amin ini masuk dengan terburu-buru. Dia wajahnya ini pucat ketakutan. Tapi karena waktu itu, karena masih ada pembeli, jadi Valen itu cuma bisa ngeliat ke arah Amin, sedangkan Amin itu diem. Dia kayak mau ngomong, tapi karena ada pembeli, dia simpen hal itu. Gak lama setelah itu, pembeli ini keluar dari minimarket. Barulah Amin cerita, Mbak, kamu ini kenapa toh, Min? Kok kemeringat kayak gitu? Wajahmu itu loh pucat.
Itu loh mbak, ada kuntilanak di belakang. Yang bener kamu Min, jangan nakut-nakutin. Ya Allah mbak, sumpah demi Allah. Sampai Amin ini sumpah demi Allah, dia barusan melihat kuntilanak di belakang. Jadi setelah itu mereka nggak berani ke belakang. Nah dengan adanya cerita ini pun menyebar ke sesama karyawan. Karena karyawan yang di sana cuma 4 orang, ada satu karyawan yang namanya Fadil. Jadi Fadil ini adalah tangan kanannya Pak Bowo. Kebetulan selama Valen kerja di sana, Valen sendiri nggak pernah satu shift dengan Fadil. Jadi ketika semua teman-temannya ini menceritakan hal itu, sampailah cerita ini ke telinga Fadil. Ternyata tanpa sepengetahuan teman-teman, tanpa sepengetahuan Valen, Fadil menceritakan hal tersebut ke Pak Bowo. Jadi sore itu, Valen juga kaget, tiba-tiba Pak Bowo ini datang. Beliau masuk dan duduk, langsung manggil Valen. Mbak Valen sini mbak. Iya pak, kenapa pak? Sudah mbak, nggak usah takut. Yang kamu lihat itu cuma halusinasimu. Maksudnya apa ya pak? Yaitu kata teman-temanmu kan, kamu ngelihat pocong kan waktu itu. Katanya pocongnya ngeluarin air liur sampai ke mangkok pelanggan. Nah Valen kaget, loh kok bisa tahu Pak Bowo? Belakangan barulah Valen tahu bahwa Pak Bowo ini tahu dari Fadil. Jadi waktu itu Valen ini sempat kaget. Kok bisa tahu ya Pak Bowo? Akhirnya Pak Bowo ngomong lagi, sudahlah, nggak usah takut. Itu halusinasimu tok. Udah nggak usah khawatir. Tapi dalam batin Valen ini sempat berpikir gini, kalau memang ini halusinasi, kenapa kok waktu itu Fajar ini ngelihat dengan jelas? Sekitar 3 bulan Valen kerja di sana, Pak Bowo ini menghubungi Valen supaya Valen menjaga minimarket yang ada di rumah Pak Bowo. Waktu itu Valen ini juga sempat bertanya-tanya, kenapa ya setelah kejadian itu kok Pak Bowo ini nyuruh Valen jaga minimarket di rumah Pak Bowo? Padahal selama Valen kerja di sana, dia selalu ditempatkan di minimarket yang ada di rest area. Jadi karena ini perintah bosnya, hari itu Valen nggak berangkat menuju ke rest area, tapi menuju ke rumah Pak Bowo. Dia jaga minimarket di situ. Nah begitu datang di sana, seperti biasa Valen beres-beres. Di sore hari sekitar jam 4 sore, Pak Bowo ini manggil Valen. Mbak, sini mbak. Iya pak, kenapa pak? Ini mbak minta tolong ambilkan uang koin yang ada di kamar saya. Ini kunci kamarnya. Nah waktu itu Valen juga heran. Loh aku ini belum lama kerja di sini kok tiba-tiba disuruh masuk kamarnya Pak Bowo. Karena ini benar-benar kamar pribadi. Jadi seperberapa detik Valen ini sempat ngelamun sebentar. Setelah itu Pak Bowo ngomong lagi ke Valen. Sudah mbak, sana ambil. Itu kuncinya. Akhirnya Valen pun masuk ke kamar Pak Bowo. Jadi untuk pertama kalinya Valen ini masuk ke kamar pribadinya Pak Bowo. Begitu dia masuk pertama kali, dia lihat kamar ini nggak ada yang aneh. Ada tempat tidur di sana, dan waktu itu Valen sempat ngelihat di atas tempat tidur itu banyak sekali uang yang berserakan. Ada uang 100 ribuan dan 50 ribuan berserakan. Di samping brankas itu memang ada kresek hitam. Begitu dicek ternyata benar isinya uang koin. Dibawalah sama si Valen ini, dan dia masih ngelihat di atas tempat tidur itu berserakan uang 100-an ribu dan 50 ribuan. Waktu itu Valen ini sempat berpikir, gini ya jadi orang kaya, uang itu disebar-sebarkan kayak bener-bener dia nggak butuh uang. Tapi di satu sisi lain Valen ini juga sempat mikir, oh jangan-jangan Pak Bowo ini nyuruh aku masuk ke kamarnya untuk ngetes aku. Siapa tahu aku nyolong. Setelah itu Valen pun keluar. Dia nggak ngambil apapun yang ada di sana. Bahkan sepeser uang pun nggak diambil sama si Valen. Karena dia tahu itu bukan haknya. Meskipun pada waktu itu Valen ngelihat uang 50 ribuan dan 100 ribuan ini benar-benar berserakan. Kalaupun waktu itu dia ngambil 1 lembar atau 2 lembar, Pak Bowo ini nggak bakal tahu. Tapi waktu itu nggak dilakukan oleh Valen. Dia keluar bawa uang koin tersebut. Dan begitu pintu kamar ini ditutup, ada satu jendela yang masih terbuka, jadi masih bisa ngelihat ke arah dalam kamar itu. Belum sempat Valen ini pergi, dia ngelihat di dalam kamar itu ada sosok makhluk besar. Dan untuk pertama kalinya Valen ini ngelihat sosok makhluk yang seperti ini. Jadi sosok ini besar, rambutnya acak-acakan, dari mulutnya itu keluar taring dan lidahnya itu panjang menjulur ke bawah.
Dan sosok makhluk ini bergerak-gerak dengan sendirinya. Jadi kalau bisa digambarkan sama si Valen ini, sosok ini lebih mirip Barong yang ada di Bali. Ukuran tubuhnya seperti itu, besar. Karena waktu itu Valen ini sudah ketakutan, dia langsung cepet-cepetan menuju keluar dan langsung menyerahkan uang koin ini ke Pak Bowo. Nah pas waktu Valen ini menyerahkan uang koin ini ke Pak Bowo itu raut wajahnya senyum sinis ke arah Valen. Lihat apa mbak tadi mbak? Di situ Valen ini kaget. Loh, kok orang ini tahu kalau aku barusan ngeliat sesuatu? Sambil masih dalam ketakutan, dia jawab, enggak kok pak, enggak lihat apa-apa. Ah yang bener, masa enggak lihat apa-apa di kamar saya? Enggak kok pak, enggak ada apa-apa kan? Makanya kalau ada apa-apa ya itu cuma halusinasimu. Bukan kamu benar-benar melihat. Di situ Valen ini langsung pergi. Sekitar jam 7 malam, Valen pun pulang kembali ke rumah. Begitu sampai rumah, badannya Valen ini tiba-tiba meriang. Dia merasakan panas, dingin, sampai-sampai waktu itu dia sempat nggak sadar. Akhirnya sampai keesokan harinya, Valen ini masih merasakan sakit, dia meriang. Dari situ dia nggak berangkat kerja, dia izin untuk nggak masuk. Nah seharian penuh Valen ini sakit dan ada di rumah, sampai sore itu kakeknya Valen ini datang. Nah kakeknya Valen ini duduk dan langsung tanya ke Valen, kamu ini kenapa Nduk? Kok tiba-tiba sakit kayak gini? Barulah di situ Valen cerita kejadian yang dia alami kemarin ketika ada di rumah Pak Bowo. Diceritakan bahwa waktu itu Valen ketemu sosok besar dengan ada taring dan juga lidah yang menjulur. Pas waktu Valen menceritakan hal ini ke kakeknya itu menanggapi dengan serius. Jadi kakeknya Valen ini memperhatikan ketika Valen cerita. Setelah Valen cerita, barulah kakeknya Valen ini bilang, iku ngono jenengi pesugihan Singo Barong. Terus kakeknya Valen ini tanya lagi, Sik Nduk, kakek mau tanya, pas kamu masuk ke kamarnya bosmu itu, kamu kan ngelihat uang ada di sana. Iya kek. Kamu ambil nggak? Nggak ngambil sama sekali kek. Kalau seandainya kamu ngambil uang itu, Nduk, bisa-bisa kamu nanti yang jadi tumbal. Dari situlah kemudian Valen jadi tahu dari kakeknya bahwa bosnya ini selama ini menggunakan pesugihan Singo Barong. Jadi setelah mengetahui hal ini, kakeknya ngomong lagi ke Valen, Nduk, sudah, kamu nggak usah terus kerja di sana. Sudah, ini terakhir kamu kerja, besok kamu izin kamu keluar dari sana. Nggak bisa kamu kerja di orang yang seperti itu. Cepat atau lambat, jangan-jangan nanti kamu jadi tumbalnya. Sudah, kamu keluar. Nah, atas saran dari kakeknya, dan Valen sendiri juga sudah mulai merasa nggak nyaman kerja di sana. Akhirnya setelah Valen sudah merasa enakan, dia pun langsung mengajukan resign dari pekerjaannya itu. Dari situlah Valen sudah nggak lagi kerja di sana, dan beberapa hari setelah itu, Valen mulai jualan-jualan snack di rumahnya sendiri. Nah, berbulan-bulan kemudian, Valen ini jadi semakin tahu, ada beberapa karyawan yang kerja di Pak Bowo ini satu persatu keluar. Karena yang pertama, mereka ini sebenarnya sudah nggak kerasan kerja di sana. Karena Pak Bowo ini termasuk orang yang cerewet. Yang kedua, karena mereka sering mengalami kejadian-kejadian ganjil ketika kerja di minimarket tersebut. Jadi pas karyawan-karyawan ini keluar, Valen semakin dapat banyak cerita. Jadi Valen ini sempat mendapat cerita dari teman-temannya. Pada waktu itu, pengalaman Valen ini diceritakan ke tetangga-tetangga yang ada di sana. Jadi pemilik-pemilik stand yang ada di rest area itu dapat cerita tentang Valen. Bahwa Valen ngelihat sosok yang semacam ini di minimarket. Ternyata orang-orang yang ada di rest area ini, yang punya stand-stand yang ada di sana, mereka ini umumnya sudah mengetahui bahwa memang minimarket Pak Bowo ini sudah lama pakai penglaris. Dan itu sudah turun-temurun dari orang tuanya Pak Bowo. Dari cerita-cerita ini, akhirnya Valen merasa bersyukur karena dia dengan cepat bisa keluar dari minimarket tersebut. Nah, sampai saat ini, Valen tetap berjualan snack di rumah. Dan cerita inilah yang dibagikan oleh Valen kepada Kembara Sunyi dengan harapan cerita ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua dan minimal bisa memberi pelajaran kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Valen yang sudah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.